Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe ini gratis ya teman-teman semua. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang sering dibawa ketika kita membeli burung bahan kacer omyokan. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita tentang penyakit yang sering terjadi ya teman-teman semua kalau misalkan kita mengomyok burung kacer ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang sering terjadi itu sebenarnya ada 4 ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita dapat gejala-gejala ini, kita bisa memberikannya obat ya. Jangan takut teman-teman semua kalau misalkan kita beli kacer bahan. Nah, di sini kan kacer bahan itu kan kalau misalkan kita beli di omyokan itu kan mereka bawanya itu kan satu kayak tempat burung itu kan dia banyak. Terus misalkan kita kirim dari Sumatera, dari Kalimantan. Nah, di sini banyak yang terinfeksi bakteri ya. Bakteri, terus mungkin ada yang kena penyakit lain ditularkan. Nah, di sini saya akan membahas itu ya teman-teman semua. Nih, yang pertama teman-teman semua, kalau misalkan ini ya. Yang pertama saya yang sering terjadi itu infeksi pernapasan teman-teman semua. Nah, infeksi pernapasan ini ketika ini kan kalau misalkan burung kacer ya itu dia disebabkan oleh bakteri E. coli ya teman-teman semua. Bakteri E. coli ini dia menyerang pernapasannya, nanti bisa dia batuk-batuk kalau misalkan tidak kita obatin ya teman-teman semua. Nah, cara penanggulangannya kalau misalkan kita bisa baru beli burung kacer itu, pertama nyampe di rumah kita mandikan teman-teman semua supaya bakterinya itu berkurang sedikit. Nah, terus kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang itu kan dari kotorannya, terus dari kandang di rumah kita itu harus bersih, benar-benar bersih. Kalau bisa kita semprotkan dulu dengan zat kimia apa ya supaya bakteri-bakterinya itu hilang. Karena takutnya kalau misalkan kandang kita udah lama nggak dipakai, di situ ada bakteri-bakteri yang bersarang. Nah, di situ bisa mengakibatkan nanti akan lebih parah ya dia teman-teman buat kacer kita. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu pernapasan itu. Karena dia kan dalam kayak dus gitu ya, dalam kerangkeng gitu kan banyak. Nah, di situ kan sempit. Nah, pernapasannya mungkin berkurang atau enggak tertular dari kacer-kacer lain. Nah, di sini yang pertama itu ya pernapasan ya teman-teman semua. Nah, yang kedua ini mencret ya teman-teman semua. Nah, kadang kita bisa baru beli dari omyokan itu dia mencret, terus berak kapur. Nah, di sini buat teman-teman semua, kalau misalkan bisa baru beli ini burung kacer, kita harus jor dulu ekstra puding supaya metabolismenya itu bagus dulu dan di dalam tubuh. Dan kan kalau misalkan di alam itu kan dia mengkonsumsi banyak macamnya serangga-serangga atau apapun dia makan di alam. Nah, kita baru dapat yang burung kacer seperti ini, kita bisa jor dulu ekstra puding supaya dia kondisi dulu burungnya. Jangan ngepurinnya dulu. Udah kondisi misalkan kasih kroto, jangkrik sepuasnya aja dulu supaya dia kondisi dulu badan tubuhnya di dalam sangkar, terus kondisinya bagus dulu. Nah, di sini misalkan kita berikan maksimal tuh ya seminggu ya teman-teman. Jor aja dulu ekstra pudingnya supaya metabolismenya bagus lagi kan. Penyesuaian dulu ya teman-teman semua dari alam ke sangkar. Nah, di sini yang dua ya. Yang pertama tadi itu kita gangguan pernapasan, kita bisa berikan vitamin-vitamin atau misalkan kebersihan kandangnya. Yang kedua ini kita bisa mandikan dia. Kan di sini kan dia pencernaannya ya, kita harus perbaikin metabolismenya dia ya teman-teman semua. Nah, yuk simak, ini yang ketiga ya teman-teman semua. Kita lihat yang penyakitnya ini kan kita harus tahu, kita harus lihat videonya supaya lebih jelas ya teman-teman semua. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, kita bisa lihat penyakit yang ketiga, ini penyakit senot ya teman-teman semua. Nah, kita bisa menggunakan yang alami dulu. Ini saya menggunakan daun sirih ya teman-teman semua. Di sini plan pertama saya menggunakan daun sirih. Daun sirih ini kita bisa teteskan nanti ya teman-teman semua. Nah, senot ini sebenarnya
terkena virus Haemophilus gallinarum ya teman-teman semua. Nah di sini kalau misalkan kita tidak obatin, dia akan menyerang kemana-mana ya teman-teman semua. Karena penyakit senot ini dia bisa menular. Nah mungkin di sini kalau misalkan waktu di perjalanan mau dikirim, dia ada yang kena senot, nah dia bisa menular ya teman-teman semua ke burung yang lainnya. Nah makanya ini yang penyakit yang ketiga ini senot ya teman-teman semua. Nah cara pengobatannya kita bisa teteskan daun sirih ya teman-teman semua. Ini cara yang alami ya teman-teman semua. Kita bisa berikan pagi sama sore ya. Nah di sini kita bisa teteskan. Setelah diteteskan kita diamkan aja 10-15 detik. Ini kita cuma krecek-krecek doang daun sirihnya, tidak kita kasih air, supaya alami ya teman-teman semua. Nah kita bisa lihat kan dia memejamkan matanya. Nah di sini supaya dia sehat. Nah selain itu kita bisa menggunakan obat tetes mata ya teman-teman semua. Kalau misalkan di kampung teman, di rumah dekat teman tidak ada yang daun sirih, kita bisa menggunakan obat tetes mata. Nah cara penggunaannya juga kita bisa berikan pagi sore. Nah di sini kalau misalkan nggak ada daun sirih ya teman-teman semua, saya biasanya menggunakan ini. Nah selain yang penyakit ketiga, kita masuk ke penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat ini ada bubulan ya teman-teman semua. Bubulan ini dia penyakit yang keempat ini bubulan ya teman-teman semua, yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus ya. Nah di sini kita bisa lihat di fotonya, ini kakinya seperti bengkak begini. Nah ini disebabkan oleh penyakit bubulan itu, karena bakteri ya teman-teman semua. Bakterinya ini cuma menyerang kaki. Nah kalau misalkan tidak kita obatin, dia bisa kemana-mana ini teman-teman semua. Bisa nanti kakinya bisa kayak ini nggak bisa digerakkan nanti. Makanya bisa kita obatin ya teman-teman semua. Nah, di sini bagaimana cara pengobatannya dan bahan-bahannya? Yuk simak di sini caranya. Nah, kita harus siapkan bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahannya untuk mengobatin penyakit bubulan ini ya teman-teman semua. Bisa dilihat simpel sebenarnya. Nah, di sini yang pertama itu salep 88. Ini untuk menyembuhkan bakterinya nanti. Ini kita bisa oleskan pagi sama sore ya teman-teman semua. Nah, bisa oleskan salep 88 ini. Kalau misalkan tidak ada salep 88, bisa menggunakan minyak tawon. Itu bisa juga ya teman-teman semua, yang bisa membunuh bakteri ini. Nah selain itu kita bisa menggunakan air hangat. Air hangat ini supaya untuk mencucinya dulu. Sebelum kita oleskan, kita harus cuci dulu ya teman-teman semua, supaya dia bersih dulu, baru kita oleskan. Nanti dia lebih maksimal kalau misalkan kita cuci dulu. Ini sangat penting. Yang pertama itu penyucian dengan air hangat, terus baru kita oleskan ya teman-teman semua. Nah setelah itu, setelah kita ini kan harus kita, nah ini adalah supaya nanti setelah kita kasih, misalkan kita celupkan atau kita oleskan air panas dulu. Nah ini kita harus bersihkan dulu supaya nanti salep 88-nya itu bisa nempel. Nah ini kita bisa menggunakan ini atau tisu atau apapun itu. Nah setelah itu ini adalah bahan-bahannya yang kita harus siapkan. Kita harus tangkap ya teman-teman burungnya, supaya bisa mengoleskannya. Nah kalau misalkan tidak ditangkap, bagaimana ya teman-teman caranya? Nah ini burungnya saya sudah tangkap ya teman-teman semua. Nah kita bisa lihat, ini adalah penyakitnya itu, penyakit bubulan itu. Kita bisa lihat di daerah telunjuknya nih. Nah telunjuk sama jempolnya tuh, itu dia penyakitnya seperti itu teman-teman semua. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, jelasnya kan, ini benar-benar real ya teman-teman semua. Nah setelah itu kita oleskan. Nah kita oleskan air hangat dulu, kita bersihkan nih. Nah kita bersihkan dengan menggunakan air hangat. Itu supaya bersih dulu. Kan kalau misalkan dia dari tangkringan, takutnya ada kotoran yang nempel atau apa. Nah makanya kita bersihkan dulu supaya nanti kita kasih salapnya itu dia maksimal. Nah kita bisa bersihkan ini nih, semua kakinya. Nanti takutnya tertular ya teman-teman semua. Dia ini bisa pindah-pindah karena penyakit ini. Kita bersihkan sampai bersih banget supaya enak nanti mengoleskannya juga.
Ya, harus sampai bersih ya teman-teman semua. Setelah itu bisa kita celupkan aja. Kalau misalkan setengah ini ya nggak panas-panas banget, bisa kita celupkan aja kakinya. Nah, kita basuh dicelupkan aja ya teman-teman semua juga bisa. Setelah kita bersihkan dengan tangan, kita celupkan aja supaya dia makin bersih. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih, dia udah bersih banget. Habis itu kita lap. Nah, di sini lap ini supaya dia bisa mengeringkan. Kan tadi udah kita kasih air panas, air hangat itu. Nah, kita lap dulu supaya dia bisa benar-benar bersih. Nah, dia harus bersih banget ya teman-teman semua, supaya bakterinya nanti hilang dan cepat sembuhnya. Nah, setelah itu setelah basuh, setelah kita cuci, setelah kita keringkan, nah di sini kita oleskan salep 88-nya itu teman-teman semua. Kita oleskan sampai merata ya teman-teman semua. Kita oleskan sampai merata supaya dia kena semua. Supaya nanti kan ini walaupun cuma sebelah yang kena, nanti takutnya dia pindah kalau misalkan kita menggunakannya. Cuma sebelah aja yang lukanya aja. Makanya kita harus gunakan kedua kakinya ini. Nah, salep 88 ini kita biarkan aja ya seharian ya teman-teman semua. Nanti setelah sore baru kita cuci dengan air hangat lagi, baru kita oleskan lagi. Nah, di sini caranya ya teman-teman semua. Oke teman-teman, tadi udah melihat ya keempat tadi yang tentang penyakit ya yang sering terjadi di burung kacer kita ketika kita omyok ya teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa antisipasi ya teman-teman semua buat memberikannya multivitamin, terus kesehatannya dia kita bisa berikan supaya dia penyesuaian dulu ya teman-teman semua. Jangan langsung dipurin. Nah, di sini terima kasih ya teman-teman semua sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe ini gratis ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.